mahasiswa pertanian yang bisa to increase value added dari produk-produk pertanian, sehingga perekonomian masyarakat Indonesia juga bisa lebih meningkat dengan itu. Awalnya saya memang tidak kepikiran untuk masuk ke sini, tapi setelah masuk ke sini saya jadi kepikiran buat ingin mengembangkan potensi yang ada di desa saya dengan memajukan pertanian itu sendiri, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Asnawi. Saya salah satu mahasiswa pertanian Universitas Sumatera Utara yang bergelut dalam dunia pertanian langsung. Berbicara tentang sektor pertanian, banyak sebenarnya peluang bagi mahasiswa pertanian seluruh Indonesia yang masih semangat juangnya besar sekali. Salah satunya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Di sini saya menggunakan lahan tanaman tumpang sari dengan kelapa sawit. Karena apa menggunakan tanaman kelapa sawit? Karena di lahan kelapa sawit ini banyak lahan yang kosong yang bisa dimanfaatkan. Sebelum tanaman kelapa sawit ini berproduksi, alangkah baiknya kita manfaatkan dengan menanam tanaman yang umurnya pendek. Seperti tanaman ini ada terong biru dan tanaman kacang panjang sendiri. Tanaman kacang panjang itu berasal dari India dan Afrika dan sudah banyak tersebar luas di Asia tropika. Salah satunya sekarang ini sudah tersebar di Indonesia. Tanaman kacang panjang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai sektor tanaman sayuran. Yang kedua dapat menyuburkan tanah. Kenapa dapat menyuburkan tanah? Karena dalam akar kacang panjang terdapat bintil akar bakteri Rhizobium yang dapat mengikat unsur nitrogen. Tanpa kita sadari, kacang panjang salah satu tanaman yang populer dalam kuliner di Asia Tenggara dan Asia Timur. Memiliki bahasa Latin yaitu Vigna sinensis. Memanfaatkan lahan yang kosong. Salah satunya tanaman utama yaitu tanaman kelapa sawit yang nanti akan menghasilkan produksi kurang lebih 3-4 tahun. Nah, pada saat kacang panjang berumur 30 hari, kita sudah bisa menyisip tanaman terong. Dan ini tanaman kelapa sawit kita yang kurang lebih bakal 3 tahun ke depan bakal berproduksi. Makanya sayang sekali jika lahan kita tidak dimanfaatkan. Kita bisa mengkalkulasikan biaya perawatan kelapa sawit dari mulai kita menanam sampai nanti tanaman sawit ini menghasilkan TBM 1. Tanpa kita menanam tanaman kacang panjang ataupun terong, kita juga harus memupuk. Nah, jika kita hitung-hitung biaya perawatan, dengan menggunakan tumpang sari itu biayanya sangat minim. Kita tidak terlalu banyak mengeluarkan pupuk bagi tanaman kelapa sawit karena kita sudah memupuk tanaman palawija. Dan jarak antara kelapa sawit dan palawija ini tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh. Jadi tanaman
tanaman palawija yang sudah kita pupuk dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit. Pesan saya untuk petani muda milenial, jangan malu untuk bertani. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.